Kabar duka ini datang dari kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat yang melibatkan 3 kendaraan, yakni 1 bis yang telah teridentifikasi, yakni bus antar kota Prima Jasa jurusan Jakarta-Bandung dengan 2 minibus. Dua kendaraan minibus terbakar hebat, hanya tinggal kerangka besi yang hampir remuk. Sementara kondisi bus Prima Jasa rusak parah bagian depannya. Sopir bus Prima Jasa yang selamat membeberkan detik-detik terjadinya kecelakaan yang tak bisa dihindarinya. Kejadiannya gimana, Pak? Kejadiannya, Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung, Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu, Kak, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang, Pak, ke saya. Ya, saya tuh nggak menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nyonong ini, ada kakinya ada, tuh saya juga. Saya nggak dapat aja, telepon sama saya gitu. Terus langsung nabrak mobil Prima Jasa, Bapak? Dia beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah, saya kan noleng akhirnya kan, dia bawa kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia gitu. Ya. Bapak jadi lihat ada korban nggak, Pak? Kayaknya banyak, Pak, kebakar, Pak. Iya, sopir Bapak tadi? Siapa, Pak, kena? Nah, itu kena, Pak. Naiknya kejepit itu. Peristiwa naas ini terjadi di tengah arus mudik Lebaran pada Senin pagi, 8 April lalu. Saat itu, petugas sedang memberlakukan kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek untuk mengurai kemacetan. Namun tiba-tiba kendaraan minibus Grand Max yang berada di jalur kontraflow dari Jakarta menuju Cipali keluar jalur dan masuk ke jalur kendaraan yang arahnya berlawanan, yaitu dari Bandung menuju Jakarta. Yang jelas ada proses di mana kendaraan ini keluar dari kontraflow sehingga masuk ke jalur yang sebenarnya bukan jalur yang diperuntukkan oleh kendaraan tersebut. Kecelakaan dahsyat tersebut menelan korban meninggal dunia 12 orang. Mereka adalah seluruh penumpang minibus Grand Max serta sopirnya. Mayoritas korban terbakar hebat. Jenazah mereka pun sulit dikenali sehingga harus dilakukan proses identifikasi. Sementara korban luka berat 1 orang yaitu kernet bus Prima Jasa serta 1 orang luka ringan yaitu penumpang mobil minibus lainnya. Kecelakaan yang menelan korban nyawa terjadi lagi. Tepat pada hari kedua Lebaran 11 April, bus Rosalia Indah yang membawa penumpang pemudik mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 ruas jalan tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. 7 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat. 19 orang luka ringan. Penumpang yang selamat bernama Ida menceritakan tragedi yang terjadi pada pagi hari itu. Ia selamat, namun ia kehilangan putrinya yang berusia 5 tahun untuk selamanya. Anak saya yang selamat. Umur berapa? 5 tahun. Namanya siapa, Bu? Namanya? posisi anak saya dipanggil, suami saya sama-sama tidur. Orang saya jam 6 kan masih dibalas WA kan pada nanya. Tahunya kejadian jadi benar-benar baru melek. Merem malahan. Kecelakaan terjadi ketika bus antar provinsi itu melaju dari arah barat ke timur. Namun, saat melintasi kilometer 370, diduga sopir mengantuk dan bus masuk ke parit sejauh 160 meter. Dalam peristiwa ini, polisi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka. Insiden maut di kilometer 370 ruas jalan tol Batang yang menewaskan 7 orang
dan di kilometer 58 ruas jalan tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 orang merupakan 2 kecelakaan besar yang menjadi catatan duka sepanjang masa mudik Lebaran 2024. Itu travel gelap. Penumpangnya 12 orang. Dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Peristiwa kecelakaan di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek pada 8 April lalu menjadi sorotan. 12 nyawa manusia melayang dalam insiden yang melibatkan 2 kendaraan minibus dan 1 unit bus. Para korban meninggal adalah penumpang minibus Grand Max. Kendaraan tersebut terbakar hebat, hingga yang tersisa hanya kerangka. Dan lagi-lagi, penyebab tabrakan tersebut adalah masalah yang umum dialami para sopir yang berujung kecelakaan, yaitu kelelahan atau mengantuk. Tabrakan mengerikan itu pun dimulai dari Grand Max keluar jalur kontraflow karena diduga sopir mengalami kelelahan sehingga mengantuk. Dugaan awal penyebab kecelakaan diakibatkan oleh pengemudi kendaraan Grand Max nomor polisi B1635BKT atas nama saudara UK. Rekor perjalanan dari pengemudi ini sungguh sangat melelahkan sejak tanggal 5 Ciamis, Jakarta Ciamis sampai dengan tanggal 8, sehingga pengemudi tersebut mengalami kelelahan yang mengakibatkan microsleep atau mengantuk. Tragedi maut di ruas jalan tol itu juga kian menjadi sorotan lantaran memunculkan sederet fakta. Kendaraan minibus Grand Max semestinya berkapasitas maksimal 9 penumpang. Tapi nyatanya diisi 12 penumpang yang semuanya tak selamat, termasuk sopirnya. Bukan itu saja, minibus Grand Max itu juga diduga merupakan travel gelap alias tak resmi, seperti yang diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemarin ada kecelakaan, KNKT sampaikan itu travel gelap. Penumpangnya 12 orang. Dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Bayangkan, kita pulang 1 trip aja udah capek. Kalau 4 hari capek kan. Jadi saya minta 1, Pak Polisi melakukan law enforcement agar travel gelap dirazia, law enforcement. Jadi para pemudik kalau dia memaksakan menghindari itu jangan marah. Kalau tiba-tiba polisi meminggirkan dan balik arah. Identitas kepemilikan mobil Grand Max yang hangus terbakar itu masih misterius. Berdasarkan identifikasi petugas, diketahui mobil bernomor polisi B1635BKT itu atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma. Namun, setelah ditelusuri, pemilik alamat yang tertera di situ justru kaget namanya dicatut. Ada kecelakaan katanya dari polisian datang ke sini, bahwa saya tuh tidak pernah mengenal mobil itu pun nggak saya kenal, dan orang namanya Yanti, apalagi kok nama saya dicantum-cantum di belakang nama dia. Nah, polisi itu udah saya kasih keterangan berapa banyak,
saya keterangin, mengklarifikasi kalau saya memang nama Setiawan Budi Dharma beralamat di sini. Lantas, apa langkah kepolisian terkait dugaan travel gelap tersebut? Tentu secara regulasi Menteri Perhubungan dan Korlantas akan melakukan kolaborasi, berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan hal tersebut. Tentu ini menjadi catatan. Mari sama-sama kita tunggu ya terkait dengan hasil evaluasi terkait dengan travel gelap. Pemerintah dalam hal ini telah meningkatkan pelayanan publik maupun sarana prasarana terkait dengan transportasi publik maupun jalan ya. Tentunya ini juga dalam rangka memberikan kenyamanan, kelancaran dan juga paling utama adalah keselamatan. Selain fakta-fakta itu, catatan penting dari kecelakaan 8 April lalu adalah penerapan kontraflow. Tabrakan kala itu terjadi ketika diberlakukan kontraflow sebagai rekayasa kemacetan arus mudik. Kontraflow sebenarnya ada bagusnya juga untuk memberikan suatu rasa keadilan karena masih memberikan suatu kesempatan kepada arus yang dari arus berlawanan. Tapi bahwa kontraflow memang ada suatu titik kerawanan yang cukup tinggi kalau kita mungkin tidak hati-hati, sehingga saya mengimbau kepada masyarakat yang akan masuk kontraflow pastikan betul stamina, kelaikan kendaraan, kemudian juga cepat, hati-hati. Pada saat kendaraan mengalami suatu trouble, jangan sekali-sekali mengambil lajur sebelah kanan karena arah yang berlawanan itu ada yang mengalir gitu. Menurut data Korlantas Polri, angka kecelakaan pada arus mudik dan balik mengalami penurunan 13% dari 3.412 di tahun 2023 turun menjadi 2.985 di tahun 2024 ini. Begitu pula korban meninggal turun 17%, yang tahun lalu berjumlah 519, kini 429. Kalau untuk travelan kayak gini udah lama beroperasi apa emang baru pertama kali untuk Bapak? Udah lama. Udah lama. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika ambulans yang membawa peti-peti jenazah korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 tiba di Ciamis, Jawa Barat. Mereka adalah 9 dari 12 korban meninggal yang merupakan warga Ciamis. Sebelumnya, para korban telah diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta selama hampir sepekan. Usai disolatkan di masjid desa, peti jenazah diterima pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Jadi yang untuk ke Ciamis ada 9 korban, 4 di Raja Desa, 5 di Raja. Nah, jadi memang proses identifikasinya makan waktu, walaupun di awal-awal terjadinya kecelakaan, para pihak keluarga kami sudah hadirkan langsung ke rumah sakit untuk diambil sampel DNA dan karena itu butuh proses. Rumah yang berada di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Ciamis, Jawa Barat ini pun
masih berselimut duka. 3 orang anggota keluarga di rumah ini menjadi korban meninggal dunia. Mereka adalah Ukar Karmana yang merupakan sopir Grand Max, serta 2 anaknya yang bernama Sandy yang bekerja di Jakarta dan Zihan yang berstatus pelajar. Perempuan yang kehilangan suami dan 2 anaknya ini bercerita bahwa Sandy, anaknya bekerja di Jakarta dan mudik bersama kendaraan yang dikemudikan ayahnya. Sementara Zihan, anaknya yang masih bersekolah itu, ikut serta dalam perjalanan sebagai kernet. Bapaknya sopir Ukar, terus anak kedua itu Jihan. Terus satu lagi? Yang satu lagi Sandy. Dia ikut sama bapaknya belajar ngenek. Oh, belajar ngenek. Ya, biar tahu jalan gitu. Sambil bawain HP buat Google Map gitu. Kan bapaknya nggak bisa, apalagi sambil nyupir. Jadi dia bantuin gitu. Perempuan yang kehilangan suami dan 2 anaknya ini pun mengungkap tentang pekerjaan suaminya yang telah lama menjadi supir travel. Kesehariannya apa sih Bu untuk Bapak? Nyupir. Nyupir juga. Kalau untuk travelan kayak gini udah lama beroperasi apa emang baru pertama kali untuk Udah Bapak? Lama. Udah lama. Ya, mulanya bawa 48 yang dari Ransah itu mulainya. Oh, awalnya di travel 48. Duka lara juga menggelayuti keluarga yang tinggal di desa Cilengsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis ini. Yuyun kehilangan anak lelakinya yang menjadi penumpang Grand Max yang meninggal bersama 11 orang lainnya. Bilang, Mama, pulang malam Senin. Ya, naik apaan, berapa? Si A belum ada kabar, ditelepon HP-nya nggak aktif, di WA nggak aktif. Terus saya tanya, ya Allah, si A semoga nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba ada yang nyusul ke sini dari keluarga travel. Nanya, Bu, ini rumah Jaki? Iya. Nah, saya ke sana sama anak yang paling bontot itu. Pas di sana udah ada polisi segala macam. Korban pulang kampung untuk berlebaran, sekaligus menjadi wali nikah kakak perempuannya karena sang ayah telah tiada. Dia rencana mau pulang, mudik, mau jadi wali, kakaknya mau nikah, kan bapaknya sudah meninggal. Ya, doanya semoga Jaki husnul khotimah, semoga Jaki menjadi ahli surga di sana. Soalnya dia orangnya baik, soleh, nggak pernah ngerepotin. Setiap ahli waris dari 12 korban meninggal dunia telah menerima santunan dari PT Jasa Raharja, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Ajal manusia tak ada yang tahu kapan datangnya. Seperti kematian yang dialami oleh para korban kecelakaan lalu lintas pada masa mudik kemarin. Namun begitu, tragedi tersebut tetaplah harus menjadi catatan evaluasi penting, sehingga tak ada lagi korban jiwa maupun luka. Dan tak ada juga yang harus kehilangan sanak saudara tercinta karena kelalaian-kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran serupa dan berulang terjadi.